Jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, shalom. Puji Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Kita baru saja melewati atau kita sedang merayakan ulang tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kita patut bangga, kita patut bersyukur karena Tuhan menempatkan kita di tanah air yang baik ini, tanah air yang luar biasa. Bahkan kita bersyukur di tanah air ini kita juga dapat mengenal Injil Kerajaan Allah. Dan saya percaya bahwa berkat sukacita kemerdekaan yang dirayakan oleh bangsa kita itu juga menjadi berkat buat kita semua, mengingat karya Tuhan yang menjadikan segala sesuatunya. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat firman Tuhan, Mazmur 23 ayat 1 sampai 4. Sebagian kita pasti mengenal Mazmur ini, dan mungkin ini juga menjadi salah satu Mazmur atau firman Tuhan favorit kita. Ayat 1 sampai 4 menjadi ayat pembacaan dan perenungan kita pada hari ini. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam apa Bapak Ibu? Lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekali lagi, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, di bawah perikop ini saya memberi judul khotbah saya hari ini adalah pelajaran dari lembah. Pelajaran dari lembah. Saya ingin menampilkan Bapak Ibu saudara seorang atlet dari Amerika, pelari 400 meter estafet. Dia mencatat rekor sebagai pemecah rekor atlet lari peraih medali emas termuda. Usianya 16 tahun, kategori estafet 4 kali 400 meter putra. Usianya masih 16 tahun Bapak Ibu Saudara. Waktu dia dapat medali emas bersama dengan teman-temannya, ribuan orang berikan tepuk tangan, ribuan orang bersorak-sorai karena atletik lari menjadi salah satu olahraga yang begitu digemari. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Setelah dia pulang dari Olimpiade, atau bahkan sebelum dia pulang dari Olimpiade, dia membuat sebuah statement, dia membuat sebuah postingan di Instagramnya. Dia bilang begini, bahasa Inggrisnya, "Dang, I really got school in 2.5 weeks." Dia bilang begini, sial, wadaw, 2,5 minggu lagi mesti balik sekolah Bapak Ibu Saudara. Dan postingan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu berikutnya dia bilang gini, reading my summer reading books, baca buku pelajaran yang harus dia baca selama summer, karena dia ada di Olimpik selama itu Bapak Ibu Saudara. Dia stres Bapak Ibu Saudara. Bayangin, baru mengalami suasana yang happy, senang naik podium mendapat medali emas, diteriakin ketemu banyak artis, lalu kemudian ketika balik dalam realita kehidupan sehari-hari bisa kayak begini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara pada hari ini saya ingin membahas tentang apa yang terjadi di lembah. Apa yang terjadi di lembah. Memaknai kehidupan apa yang terjadi di lembah. Mungkin Bapak Ibu Saudara menatap, ngapain sih kita bahas ini? Ngapain sih Pak Pendeta membahas tentang hal ini? Karena faktanya kehidupan kita itu adalah realita kehidupan di atas gunung, dan kehidupan kita itu realitas di lembah. Saya ulangi sekali lagi. Ada momen dalam kehidupan kita, realitanya kita di atas gunung, tetapi ada realita kehidupan kita di apa? Di lembah. Itulah realita kehidupan kita. Karena itu kalau Bapak Ibu Saudara bertanya apa yang terjadi di lembah, Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang merupakan realita kehidupan kita. Kehidupan yang kita jalani.
Saya harus menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kehidupan di lembah adalah kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya, kehidupan kita. Kehidupan di lembah adalah kehidupan kita, realitas kehidupan kita. Mari lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara atau cari satu orang. Tanya sama dia, kamu di gunung atau di lembah sekarang? Lagi di gunung atau lagi di lembah? Tanya sama dia. Kalau teman Bapak Ibu Saudara bilang lagi di gunung, mantap. Cari yang lain. Cari jawaban yang lagi di lembah. Ayo. Cari yang sebelahnya lagi. Tanya sama dia, kamu lagi di gunung atau lagi di lembah? Banyakan mana nih yang hari ini gunung atau lembah ya? Banyakan mana? Nggak jelas? Oke, kalau gitu kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Kita itu tidak terus-menerus ada di puncak gunung. Betul? Kehidupan yang kita jalani tidak terus-menerus di atas gunung. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang di lembah. Atlet yang menang, yang dapat medali emas, naik ke podium, pulang ke rumah, podiumnya nggak dibawa Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Yang dibawa cuma medalinya aja. Tetapi naik lagi ke podium udah nggak ada artinya lagi. Iya kan? Karena itu kalau ditanya apa yang terjadi di lembah? Yang terjadi di lembah, realitas kehidupan kita adalah pertempuran. Sama-sama bilang sama saya, pertempuran. Betul, pertempuran terjadi di lembah, tetapi kemenangan juga terjadi di lembah. Penderitaan terjadi di lembah, tetapi kekuatan juga kita dapatkan di lembah. Nggak ada amin, saya udah curiga Bapak Ibu Saudara ya. Tapi nggak apa-apa, nggak diaminin, firman Tuhan tetap amin, amin. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara amin, saya yang sedikit tenang gitu. Jangan sampai saya keasikan sendiri. Apa yang ada di lembah? Kerja keras ada di lembah. Tapi panen juga ada di lembah. Rasa sakit juga ada di lembah. Tetapi tujuan hidup juga dinyatakan, diwujudkan, kita ketahui saat kita ada di lembah dalam kehidupan kita. Hidup di atas gunung memberi inspirasi. Masih muda, 16 tahun, pecah rekor, atlet termuda. Itu memberikan inspirasi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita harus mengetahui, waktu kita hidup di lembah, menjadikan kita tidak tergoncangkan. Saya udah yakin gak ada aminnya, gak apa-apalah. Oke, lanjut. Justru waktu kita hidup di lembah, kita menguatkan otot iman kita. Yang selama ini kita gak mau latih Bapak Ibu Saudara. Mager. Saya tahu gak ada amin, berat. Saya udah yakin waktu lagi bikin khotbah, siapin, saya yakin kayaknya kurang menarik Bapak Ibu Saudara. Tapi pesan Tuhan harus disampaikan. Saya ulangi sekali lagi. Justru di lembah, saatnya kita menguatkan otot iman kita. Jadi iman itu ada ototnya Bapak Ibu Saudara. Iya kan? Yang biasanya kita nggak mau latihan. Justru kita perlu latihan otot iman kita supaya kita menjadi kuat. Justru di lembahlah, di kehidupan kita inilah kita bisa terus bertumbuh dan menjadi dewasa. Betul, di atas gunung memberikan inspirasi, memberikan perasaan bahagia. Tetapi di lembah membuat kita terus bertumbuh dan menjadi apa? Menjadi dewasa. Faktanya Bapak Ibu Saudara, hidup kita akan dipenuhi dengan keadaan ini. Di gunung dan di lembah. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah gunung dan Allah lembah. Nggak ada amin, saya udah tahu Bapak Ibu Saudara. Keyakinan purbakala percaya bahwa ada banyak Allah, ada banyak dewa, betul? Ada dewa kodok, ada dewa katak, ada dewa sungai, betul? Ada dewa laut, ada dewa ini, Bapak Ibu Saudara. Keyakinan purbakala, politeisme meyakini banyak Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang berfirman,
maka langit dan bumi, seluruh alam semesta jadi. Gak ada amin juga, gak apa-apa. Saya ulangi sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang menciptakan alam semesta, langit dan bumi. Itulah sebabnya kita percaya Dia adalah aku. Ketika Musa tanya, siapakah engkau? Maka Allah berkata, aku adalah aku. Sebab aku adalah segala-galanya. Aku Allah gunung dan juga Allah lembah. Adalah sebuah teologi yang salah, pemahaman yang salah yang saya harus sampaikan kepada jemaat sekalian, kepada kita semua. Sebuah persepsi, sebuah premis, sebuah teologi yang salah ketika kita berkata bahwa Tuhan menyertai kita di gunung, tetapi melupakan kita ketika kita ada di lembah. Ini adalah teologi yang salah, pemahaman yang salah. Dia Tuhan yang menyertai kita waktu kita sukses. Dia Tuhan yang menyertai kita waktu kita kaya raya. Dia Tuhan yang menyertai kita waktu kita dapat promosi. Dia Tuhan yang menyertai kita waktu kita punya banyak fans. Dia Tuhan yang menyertai kita waktu kita ganteng, waktu kita kenceng, waktu kita kurus, waktu kita muda. Tetapi Dia melupakan kita ketika kita hadapi badai, ketika kita sakit, ketika kita menderita, ketika kita ada di lembah. Itu adalah teologi yang salah. Nggak ada amin juga, nggak apa-apa. Pak, Bu, mungkin Bapak Ibu sudah bilang begini, ngapain kita memaknai kehidupan seperti itu? Pak, Bu, apa tandanya kita masih hidup? Udah makan siang belum ini? Masih hidup Bapak Ibu? Masih. Apa tandanya kita masih hidup? Jantung kita masih berdetak. Betul? Ya kan? Jantung kita masih berdetak. Ada sebuah alat medis namanya EKG. Saya kasih pengetahuan. Apa kepanjangannya EKG? Saya juga baru Google Bapak Ibu Saudara. Elektrokardiograf. Disingkat EKG. Alat untuk mengukur atau mendeteksi denyut dan irama jantung. Waduh, kayak lagu dangdut ya. Detak jantungku seakan ikut irama. Alat yang mengukur atau mendeteksi denyut dan irama jantung. Pak, Bu, ternyata yang membuktikan kita masih hidup, diagramnya, grafiknya adalah begini. Pip, 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 pip. Waktu dia naik, pip, pip, pip. Betul Bapak Ibu? Pernah ke rumah sakit? Tahu kan ya? Percaya kan apa yang saya bilang? Pak, Bu, justru tanda kita masih hidup adalah waktu grafiknya naik turun. Mungkin kita berkata, alah nggak enak. Hidup itu enaknya yang rata-rata aja. Rata tuh pip, begitu Bapak Ibu Saudara. Hidup justru ditandakan dengan jantung yang naik turun. Ini menjelaskan bahwa kehidupan kita tuh begitu Bapak Ibu Saudara. Realita di atas gunung, turun dia, goyang-goyang dikit. Naik lagi dia, turun lagi. Betul? Tidak selamanya kita ada di atas gunung, tetapi Tuhan juga membawa kita, kehidupan membawa kita, menjalaninya di lembah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita punya kesimpulan. Kita bisa memuji Tuhan waktu kita ada di atas gunung. Enggak ada amin. Kita bisa memuji Tuhan waktu kita ada di atas gunung. Tapi kita juga bisa memuji Tuhan waktu di dalam lembah. Kita bisa memuji Tuhan waktu diberkati, waktu kaya raya, waktu sehat,
waktu semuanya baik, waktu promosi, waktu dapat bonus, waktu uang banyak. Tapi kita juga bisa memuji Tuhan waktu bokeh, waktu kering, waktu sakit, waktu badai, waktu ada dalam lembah kekelaman. Nah ini baru rohani, ada aminnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara bilang begini, Pak itu kayaknya teori-teori yang dibuat. Enggak, saya kasih contoh dalam Alkitab. Alkitab mencatat Musa. Musa diajak Tuhan naik ke Gunung Sinai. Masih ingat? Naik ke Gunung Sinai, ketemu Tuhan muka dengan muka. Alkitab mencatat, orang-orang melihat wajah Musa penuh dengan kemuliaan. Musa melihat tangan Tuhan sendiri membuat loh batu, hukum Taurat. Betul? Tempatnya nyaman, tempatnya indah. Tapi Musa turun dari Gunung Sinai. Setelah dia turun, dia lihat bangsa Israel ada yang sudah telanjang. Mereka membuat lembu emas dan melakukan ritual penyembahan. Musa yang udah enak-enak Bapak Ibu Saudara, ada di atas gunung, tiba-tiba turun lihat bangsa Israel membuat lembu emas dan melakukan ritual penyembahan. Musa harus marah lagi, Musa harus ngadepin bangsa Israel lagi. Betul di atas gunung bahagia, enak, tetapi justru lihat kehidupan turun dalam lembah, melihat masalah ada lagi, melihat untuk mengajarkan lagi tentang hukum Taurat, mengajarkan lagi untuk hidup takut akan Tuhan. Kembali dalam realita di atas gunung dan juga di bawah lembah. Masih belum percaya Bapak Ibu? Contoh yang kedua, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke sebuah gunung, namanya Gunung Tabor. Apa yang terjadi di sana? Dia bawa dua muridnya, yaitu Petrus dan Yohanes. Dia naik ke Gunung Tabor, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Yesus Kristus dinyatakan. Petrus bilang, ini nih baru namanya Mesias, ini baru namanya Tuhan. Karena selama ini mungkin lihat Tuhan Yesus jalani hidup sebagai manusia Bapak Ibu Saudara, mereka masih kurang yakin bener gak nih Mesias. Dia ke toilet juga kok sama kayak gue gitu ya. Kayaknya gak mungkin. Tapi di gunung itu Bapak Ibu Saudara, mereka melihat bahwa Tuhan Yesus itu begitu bercahaya. Bahkan ada Elia dan Musa dan mereka ngobrol Bapak Ibu Saudara. Sampai Petrus bilang begini, Guru kita di sini aja, tempat ini enak banget. Karena kebanyakan ngomong sampai sorga tegur Petrus, Petrus diam, lu banyak ngomong. Betul? Dan apa yang terjadi setelah turun dari gunung, Tuhan Yesus menemukan murid-murid lagi berantem dengan orang Farisi. Padahal ada satu bapak-bapak yang anaknya kerasukan setan. Sampai Tuhan Yesus marah sama mereka. Sampai berapa lama lagi angkatan ini percaya? Ada pelayanan yang harus dilakukan. Petrus maunya di sana. Petrus maunya di atas gunung terus. Udah mulai percaya Bapak Ibu? Belum? Saya kasih contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga kita nih. Kalau lagi pergi ke gereja. Hari Minggu sukacita, betul? Hari Minggu bisa bilang amin sampai 750 kali. Kita bilang terima kasih Tuhan, saya diberkati luar biasa. Saya dapat sukacita kekuatan. Senin ketemu teman kerja, kita rasanya pengen bahasa roh yang gak perlu ditafsirkan. Semua keluar kata-kata makian. Balik lagi dalam kehidupan nyata, betul gak? Masalah ada, kerja keras ada, tagihan ada, betul gak? Waktu di gereja senang, waduh aku naik ke gunung kudusnya Tuhan. Aku memandang kemuliaan Tuhan. Udah mulai percaya nih Bapak Ibu? Udah mulai percaya, puji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya simpulkan di atas gunung kita merasakan Tuhan. Tetapi di dalam lembah atau di lembah kita belajar untuk mengetahui siapa Tuhan kita. Mari kita lihat lagi Mazmur 23 ayat 4.
Ini Daud yang berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud menyebutnya sebagai lembah kekelaman. Apa itu kekelaman, Bapak Ibu Saudara? Kelam itu artinya apa? Kelam apa artinya? Kelam itu artinya sangat gelap. Kelam artinya apa? Sangat gelap. Sangat gelap itu keadaan yang sangat gelap. Bahkan lihat tangannya sendiri di depan mata nggak kelihatan. Itu adalah keadaan yang sangat gelap. Tangan di depan mata nggak kelihatan, Bapak Ibu Saudara, sangat gelap. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kenapa dikatakan aku berjalan dalam lembah kekelaman? Karena kalau di lembah kekelaman gelap, nggak bisa lihat apa-apa, harus jalan. Harus apa? Nggak bisa lari, Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa buru-buru. Tapi harus apa? Jalan. Sama-sama bilang sama saya, jalan. Lihat kiri kanan Bapak Ibu, sebelah, tanya sama dia, kalau kamu lagi di lembah yang gelap, jangan buru-buru. Jangan lari. Jalan. Ada prosesnya, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Meskipun segala sesuatu nggak terlihat, Tuhan juga nggak kelihatan. Pernah ngalamin Bapak Ibu? Tuhan di mana Tuhan? Ada yang di sebelah kita bilang, awa gelap. Tapi kita harus tetap mengetahui, sekalipun Tuhan nggak kelihatan, sekalipun semuanya tidak kelihatan, tapi Tuhan ada. Kita harus mengetahui bahwa Tuhan pasti mengizinkan saya lewat sini. Karena kalau Tuhan izinkan saya lewat sini, Tuhan pasti punya rencana. Tuhan pasti punya maksud supaya saya bisa melewatinya. Sebab Ia adalah Tuhan gembala yang baik. Enggak ada amin. Tuhan adalah gembala yang baik, yang memimpin langkah kita. Makanya ada lagu yang bilang apa? Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Pak, Bu, coba habis nih. Kalau saya musuh, saya musuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa musuh kita Bapak Ibu? Siapa musuh kita sebagai anak Tuhan? Iblis, dosa, dunia. Ini saya membayangkan, saya bukan musuh ya, saya bayangkan. Bayangkan saja kalau saya musuh, saya pasti akan bilang begini kepada Bapak Ibu Saudara. Saya akan membuat Bapak Ibu Saudara stuck, berhenti, kacau balau dengan pemahaman bahwa Tuhan meninggalkan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ketika di lembah dan cuman menyertai Bapak Ibu Saudara waktu ada di puncak gunung. Saya pasti akan bilang begitu. Kalau saya musuh. Saya ulangi sekali lagi. Kalau saya musuh, saya akan buat Bapak Ibu Saudara kacau balau sampai Bapak Ibu Saudara stuck, bingung, takut dengan berkata bahwa Tuhan meninggalkan Bapak Ibu Saudara waktu ada di lembah. Sebab Tuhan hanya mau menyertai Bapak Ibu Saudara waktu ada di puncak gunung. Itu kalau saya musuh. Dan ini Alkitabiah Bapak Ibu Saudara. Saya akan jelaskan, ini Alkitabiah. Tapi sebelum kita lihat Bapak Ibu Saudara nanti kitab 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja, saya ingin jelaskan begini, bahwa kitab 1 Raja-Raja dan kitab 2 Raja-Raja punya latar belakang. Latar belakangnya adalah bangsa Israel minta seorang raja, Tuhan kasih. Tuhan bilang minta apa? Minta raja. Kenapa minta raja? Yang lain punya raja, kok kita nggak punya raja? Padahal sistem pemerintahan Tuhan adalah teokrasi. Allah yang menjadi pemimpin, Allah yang menjadi raja. Tapi bangsa Israel bilang, gue bosen, kita mau punya raja. Ya udah, dikasih raja. Raja pertama Israel adalah Saul. Raja kedua siapa? Daud.
Raja ketiga dilanjutkan oleh Salomo. Sebelum pindah ke Salomo, Daud bilang begini, ingat, kamu sebagai raja harus mengikuti ketetapan Tuhan. Karena kalau kamu tidak mengikuti ketetapan Tuhan, maka bangsa ini akan ada di ambang kehancuran. Dan apa yang terjadi? Raja berlanjut. Alkitab mencatat, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja mencatat bahwa banyak raja Israel setelah Salomo kacau balau. Ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang sedikit bagus, ada yang bagus, tapi ada yang paling parah. Yang paling parah namanya Raja Ahab. Namanya siapa? Raja Ahab. Apa yang bikin Ahab ini paling parah? Yang pertama, dia punya istri yang namanya, nih Bapak Ibu Saudara ya, kalau ada perempuan nama istrinya Rahab, mendingan buru-buru kabur deh. Nama istrinya Ahab adalah Isabel. Ada kira-kira anak perempuan nama Isabel? Ada yang mau kita kasih nama anak Isabel? Kalau ada, kabur aja Bapak Ibu Saudara. Naik ke gunung. Betul? Yang kedua, dia membuat sesembahan Nabi Asyera, dia membuat bangsa Israel menghadirkan penyembahan terhadap Baal, sehingga resumenya, raportnya, catatan, ini adalah raja yang paling parah, yang paling banyak melakukan kejahatan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi, datanglah seorang raja dari Aram namanya Ben-Hadad. Namanya siapa? Ben-Hadad. Ben-Hadad bilang begini, bukan, kok kita ke sana? Ya betul Bapak Ibu Saudara. Dia mengambil istri Isabel, dia menyembah Baal. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba saja Elia datang. Siapa? Elia. Elia ngomong sama Ahab bilang begini, "Hei, perlu kamu ketahui bahwa mulai hari ini tidak akan ada hujan sampai saya bilang ada hujan." Itu yang dibilang Elia. Ini nabi keren Bapak Ibu Saudara. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba nongol bilang begitu Bapak Ibu Saudara. Dan betul, 3 tahun lamanya Israel kekeringan dan kelaparan. Ya kan? Yang terjadi adalah Bapak Ibu Saudara, selanjutnya Elia nantang Ahab, panggil semua anak Israel naik ke atas gunung Karmel. Panggil juga semua nabi Baal dan nabi Asyera. Jumlahnya 450 sama 400 Bapak Ibu Saudara. Mereka bikin tanding. Elia bilang begini sama bangsa Israel, "Hei bangsa Israel, hari ini kalian harus memilih Baal atau Allah Israel." Pak, Bu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga pesan buat kita semua yang hari ini. Mari pilih Baal atau Tuhan Yesus. Pilih siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus. Kalau pilih Tuhan Yesus terus-terusan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan pilih Baal, jangan pilih dosa, jangan pilih iblis. Karena tidak boleh berdiri di dua-dua. Dosa ke gereja, dosa Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di atas gunung Karmel, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dibunuhlah semua nabi Baal dan nabi Asyera. Tapi Isabel, istri Ahab, setelah Ahab bilang semua nabi lu mati, Isabel bilang begini, "Demi Allah yang hidup, bukan cuman mereka yang mati dan saya yang mati, Elia juga harus mati." Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Elia dengar ancaman dibunuh, lari dia, kabur. Dia pergi ke padang gurun, di bawah pohon arar. Dia bilang begini, "Tuhan, ternyata aku gagal. Ambillah nyawaku." Lihat Bapak Ibu Saudara, dari atas gunung, besok hari
langsung di lembah ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Padahal kalau kita jadi Elia ya Bapak Ibu Saudara, kita pasti akan bilang begini, ini perempuan lancang satu, api gue bisa turunin di gunung, api part 2 juga bisa gue turunin, betul gak? Tapi kenapa Elia begitu takut Bapak Ibu Saudara? Itulah kehidupan. Di atas gunung dan di lembah. Persoalannya berlanjut. Ahab dan bangsa Israel kekeringan. Pak, Bu, di lembah ada kekeringan. Tapi Tuhan tetap ada. Amin. Di lembah ada sakit penyakit, tetapi ada kesembuhan. Di lembah betul ada penderitaan, tetapi ada kekuatan. Tapi ada yang namanya lembah yang gak ada urusannya sama Tuhan. Gak ada apa? Gak ada urusannya sama Tuhan. Namanya lembah apa Bapak Ibu Saudara? Lembah yang lu buat sendiri. Lembah keputusan yang buruk dan jahat. Saya ulangi sekali lagi. Mungkin kita bilang begini, Tuhan saya ada di lembah ini. Itu bukan Tuhan yang mau. Lu yang mau, betul gak? Udah lihat profilnya. Beda agama. Betul gak? Kasar. Suka mukul, masih mau. Itu namanya bukan lembah kekelaman yang Tuhan izinkan. Itu memang lu yang cari gara-gara. Mungkin cari sparring partner. Betul nggak? Udah lihat harganya mahal. Dipaksa beli. Betul nggak? Itu bukan lembah yang Tuhan izinkan terjadi. Itu lu yang cari gara-gara. Itulah Ahab. Kekeringan betul Tuhan izinkan. Tetapi menghadirkan Baal, menyembah Baal itu adalah keputusan yang buruk dan yang jahat. Sehingga yang terjadi adalah Bapak Ibu Saudara, masih sama saya kan Bapak Ibu? Ada Raja Aram namanya Ben-Hadad, tadi saya kecepatan. Ben-Hadad bilang begini, woi Ahab, gue mau istri lu, anak-anak lu yang cantik-cantik dan harta lu. Tahu nggak Ahab bilang apa? Tahu nggak Bapak Ibu? Ahab bilang apa? Ambil, buset deh. Kalau kita jadi Ahab, kita bagaimana Bapak Ibu Saudara? Kita harus bilang langkain dulu mayat gue. Betul nggak? Dia bilang ambil. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara? Orang kalau ada di lembah, apalagi lembah, gara-gara kelakuan lu sendiri gitu Bapak Ibu Saudara, nggak punya keberanian untuk berperang, nggak berani berjuang. Gak berani ngadepin musuh. Tanya mas sebelah Bapak Ibu Saudara, masih hidup? Di lembah atau di gunung? Haleluya. Pak, Bu, lalu kemudian tiba-tiba Ben-Hadad bilang begini lagi. Enggak deh, gue gak cuma mau istri lu. Mungkin kata Ahab bilang begini, ambillah Isabel, nyebelin gitu ya kan. Mungkin karena Isabel juga dia mau kasih. Coba kalau yang lain kan gak mungkin. Dia bilang begini, gue gak cuma mau istri lu, anak lu yang cantik-cantik, dan harta lu. Gue mau semua orang Israel jadi milik gue. Bingung Ahab. Dia pergi ke tua-tua, dia tanya, ini gimana nih Ben-Hadad mau semuanya? Ben-Hadad mau semuanya. Tua-tua Israel bilang begini, gak bisa. Gak boleh kita kasih semuanya. Jangan diluluskan. Kata tua-tua Israel. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Elia sudah tidak terdengar. Alkitab mencatat ada seorang hamba Tuhan. Ada seorang abdi Allah. Yang gak tahu namanya. Dicatat oleh Alkitab. Tahu gak Bapak Ibu Saudara? Salah satu yang bikin penasaran saya. Kalau saya nanti masuk surga. Saya pengen tahu siapa nama abdi Allah ini. Kenapa? Karena dia bilang begini, Ahab, kita harus berperang. Kamu harus lawan. Kamu harus mengalahkan dia. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kamu. Kamu harus membalas. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Oleh pertolongan Tuhan, jumlah tentara mereka sangat sedikit, tetapi mereka menang. Amin. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, pegawai-pegawainya Raja Aram bilang begini,
Nanti lewat tahun baru kita akan nyerbu lagi. Ini ayatnya, mari kita lihat. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata, jadi yang pertama mereka menang, Raja Aram bingung, bagaimana mereka bisa menang? Bagaimana caranya mereka menang? Mereka sedikit, kok mereka bisa menang? Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepada Raja Aram, Allah mereka ialah Allah apa? Oh, pantesan aja mereka menang di gunung. Karena Allah Israel, Allahnya mereka adalah Allah apa? Allah gunung. Ahab bilang begini, benar. Ternyata memang benar. Allah mereka adalah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di apa? Tanah rata. Sama-sama bilang sama saya, tanah rata. Kalau di Jakarta ada tanah tinggi ya Bapak Ibu. Tanah rata. Terjemahan lain Bapak Ibu Saudara bilang lembah. Pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Ini pegawai-pegawai Aram bilang begitu Bapak Ibu Saudara. Mereka bilang bahwa jelas aja mereka menang. Jelas aja Israel menang. Jelas aja Ahab menang. Sebab Allah mereka adalah Allah gunung. Tapi kita akan berperang melawan mereka di tanah rata. Bertindaklah begini, pecatlah raja-raja itu masing-masing dari kedudukannya dan angkatlah bupati-bupati menggantikan mereka. Lalu kerahkanlah tentara sebanyak tentara yang telah gugur dari pihakmu itu. Demikian pula kuda dan kereta yang sebanyak yang dahulu. Marilah kita berperang melawan mereka di mana? Tanah rata. Pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Raja mendengarkan usul mereka dan bertindak demikian. Raja Aram bilang benar, masuk akal. Ternyata yang membuat mereka menang adalah karena Allah mereka adalah Allah gunung. Kita pasti menang waktu kita kumpulkan jumlah tentara yang banyak, kuda yang banyak, kereta yang banyak, dan melawan mereka di tempat yang rata. Selanjutnya, dalam tahun yang berikutnya, Ben-Hadad memeriksa barisan orang Aram. Lalu ia maju ke Afek untuk berperang melawan orang Israel. Orang Israel pun memeriksa barisannya. Dan setelah dibekali, mereka berangkat menghadapi orang Aram. Orang Israel berkemah di hadapan mereka. Jadi berhadap-hadapan berkemah. Lihat jumlah tentara Israel. Jumlah tentara Israel berapa? Seperti 2 kawanan kambing. 2 kawanan kambing. Sedang orang Aram telah apa? Datang apa? Membanjiri negeri itu. 2 kawanan kambing. Berarti sedikit banget lawan tentara yang banyak, kuda yang banyak, kereta yang sangat banyak, ratusan ribu. Maka tampillah Abdialah. Nih kan, penasaran kan Bapak Ibu Saudara? Ini kalau kita ke sorga kita tanya sama Tuhan, siapa namanya Abdialah ini ya? Dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan. Oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran. Maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu. Supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Enggak ada amin Bapak Ibu Saudara, saya enggak tahu lagi mau bilang apa. Pak, Bu, tadi saya bilang kalau saya jadi musuh, saya akan bilang apa? Tuhan cuman menyertai kita waktu kita ada di gunung. Tetapi Ia tidak menyertai kita waktu ada di lembah. Itulah sebabnya hari ini Bapak Ibu Saudara, Abdi Allah ini bilang, beginilah firman Tuhan. Karena musuh bilang Allah Israel itu Allah cuman Allah gunung, bukan Allah lembah. Maka Tuhan yang turun berperang bagi kita. Untuk menyatakan, akulah Allah gunung dan juga Allah lembah. Akulah Tuhan yang menyertai. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara, pertanyaan satu buat Bapak Ibu Saudara. Apakah Bapak Ibu Saudara berpikir seperti musuh berpikir bahwa Tuhan menyertai engkau hanya pada saat engkau ada di puncak gunung? Atau justru engkau mau berpikir seperti Abdi Allah ini, bahwa Ia Tuhan yang menyertai engkau bukan hanya di gunung, tetapi Ia juga Tuhan yang menyertai engkau di dalam lembah. Bahkan Daud berkata, di dalam lembah kekalaman sekalipun, aku tidak takut bahaya.
Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.